kamu maunya dengan nama itu terus? Enggak, aku tahun ini kalau dibilang project aku tetap pilih-pilih. Enggak kayak kemarin. Orang maraton itu jangan sering-sering, emang bener. Soalnya gini, Apa? waktu saya pertama kenal dia nih, dia bilangnya project apa, mau bikin project? Kayaknya project video nih saya bilang. Kalau sempet lari ya, kalau sempet ya. Kalau nggak sempat, Ya udah. Yang saya kenal pertama itu full senyum yuk. Tuh. udah berbantu dikasih nama pasangan tuh juga bisa. Oh, oke. Ada nama pasangan, nama anak. Ada itu aku sering lihat itu. Ya udah besok ganti namanya jadi. Mau nggak? Oke. Ketik aja Aisyah Nurrahmah gitu di Google pasti muncul. Sekarang kita break dulu, sholat. Tuh di masjid apa nih At-Taqwa tadi? Jalan Masjid Raya. gede sih jelas. Ya, Salah penting. satu masjid di Parkirnya daerah enak. Tempel. Iya masuknya masih tempel sini. Banget kayaknya. Coba. Udah dikat itu. Ntar. Oke, kita habis selesai break tadi, habis sholat. Sekarang jam 4 lewat 10 menit. Kita mau lanjut ke area Pakem. Sambil aja nih kita ngobrolin. Sekarang yang kita bahas adalah mengenai trail run. Tapi ada kaitannya sama yang dibahas di tadi. Sejak kapan mulainya trail run? Mulainya Anda? gini. Ikut trail itu sebenarnya waktu itu karena bosan di road sih. Agak keras dong, nggak kedengeran Agak suara. apa? Bosannya tuh gini loh. Hmm? Kan aku mulai ini ya di road itu kan 2019 di event 2019. Oh, berarti setahun sebelum pandemi. 2019 Mei ikut event pertama kali banget di daerah kota Jogja. Terus habis itu mulai bosan di 2022 Mei itu ada Kejurda. Kejurda buat Kejurnas 2022. Waktu itu di Palu. Oh iya, Nah itu ya postingan di Instagram ya. itu tuh di Kejurda Alti ikut vertikal. Wih. Belum ada basic ke Ah. gunung, apalagi 3000 plus ya elevasinya. Ah, Itu diikuti di kategori vertikal. Iya. Rutenya itu dari base camp Sumbing via Butuh Kaliangkrik sampai puncak. Kejurdanya Puncak Magelang Sejati. ya. Ya, ke puncak Sejati. Itu yang dihitung adalah kita naiknya aja. Ya. Karena vertikal ya kan. Waktu itu Uphill lah. ini diberangkatin seingatku semua deh. Jadi 3 juara itu diberangkatin ke Palu. Ya, ya Tuh. oke. Lanjut habis hasil Kejurda itu ke Kejurnas. Kejurnas waktu itu ikut vertikal juga. Oh, berarti Keempat. sempat. Iya, lanjut Wih. habis Kejurda kan Kejurnas tuh. Hmm. First time banget ikutan Kejurnas Alti yang mana kok bisa secepat ini gitu loh. Padahal kan proses kesana kan perlu seleksi dan lain-lain gitu. Ya. Yang kalau dibilang waktu itu berangkat ke sana aku finish keempat. Oh, Vertikal. oke. Itu di Kejurnas. Kejurnas 2022 Kedua. di Palu waktu itu. Aku ke gunung itu waktu itu sama teman SMK aku, circleku SMK SMP kita langsung ke SMK sering ketemu. Nah di situ cuman andong sekali. Nah, Apa? itu Cuma apa? baru andong sekali. Oh, andong. Waktu itu Ya. masih SMP kita Ya, kesana. ya. Habis itu jeda agak lama langsung ini balik lagi ke gunung langsung 3000-an. Ya itu. Langsung Kejurda. race. Kejurda buat seleksi itu. Bentar. Sebelumnya kayak muncak gitu belum ada? Belum pernah gitu. Puncak ngekan nggak ada. Oh. TikTok ya sekali itu doang. Sekali itu ya. Di Andong itu ya? Habis itu udah. Oke, oke. Karena waktu itu ada trauma sama di Andong. Wah, ada apa tuh? Tak spill aja nih, waktu itu di Andong kan karena Gak apa-apa nih. Nggak apa. Jadi waktu itu di Andong nih, ya namanya juga kita masih pemula ya. Hah. Aku masih pemula, belum tahu Perdana ya. etika di gunung itu seperti apa. Mungkin saat itu akhirnya ada apa ya, mungkin penunggunya nggak nyaman. Terus Hah? di titik kita tuh naik Mendem kan, Ya, turun kendem. sawit. Ya. Oke, di situ turunnya Hmm. yang dari puncak yang sebelum ke tikungan itu puncak Andong ya, Andong, iya kan, puncak Andong kan, Puncaknya itu Alap-alap. ada alap-alap, alap-alap terus ada dulu satu baru yang lagi. atas yang dekat Ya. warung tenda biru. Yes. Pokoknya yang puncak kedua dah, puncak kedua kita turun kan itu. Nah di turunan tanah waktu mau nikung itu tuh aku jatuh di situ, Oh. kayak ada yang ngedorong gitu loh. Ya, ya, ya. Secara ibaratnya kayak nggak disadari lah ya. Iya, mungkin dari akhirnya ada sikapku atau
biasa kan? Waktu itu aku masih ingat pakai baju kontingen di Persatuan. Waktu itu di event ibu kan pernah ikut ke sana. Tapi khusus master tuh. Aku pakai singletnya yang merah, celananya yang merah, dan celana pendeknya pakai legging punya ibu. Oke, Pak. Sepatu aku masih ingat pakai Columbia biru. Jamnya nggak tahu ya, udah ada apa belum? Tapi kalau tak ingat Kalau lagi, udah pakai jam berarti udah ada HR-nya tuh. kalau ada Garmin berarti FR 45 jam pertama aku. Forerunner Iya, FR 45 itu. Kalau udah ada jam, kalau belum berarti masih polos. 2018 19. Kurang lebih sebenarnya masih belum lulus SMA. Yes, ya. mantap. Terus ya itu tadi masuk Kita lihat sini. ke ini Jogja, waktu itu masih polosan. Aku masih ingat face-nya itu Antaristar warna biru. Beneran deh? Oh, udah pakai vest. Iya kan harus pakai face kan waktu itu, mandatorinya seingatku. Oh iya, ke Jurda, sorry. Jurda, selekda ya, Ah, selekda. iya, iya, benar-benar. Harus Kalau pakai- itu iya, harus mandatory. pakai apa ya, mandatori lengkap lah. Jadi ya topinya tuh masih topi yang apa lupa. Udah topian. Ya kan emang dari dulu sebenarnya ciri khasnya tuh. Topi ya gitu, pakai Terus dibalik gitu topi. Belum, waktu itu masih di depan. Waktu itu berangkatan kita ke ini Jurnas di Palu. Waktu itu kami di kontingen Jawa Tengah itu alhamdulillah ada hasil. Kalau detailnya udah lupa, tapi Ada apa? ada hasil, ada yang buat pulang hasil. podium gitu. Iya, iya. Kalau di detailin aku lupa, tapi ada kok di postingannya Alti Jateng. Tuh. Ya tahun itu ya. Di Kejurnas 2022. Jadi sejak tahun itu tuh Mei trail run. 2022 peralihan dari road ke trail. Dan itu belum event ternyata. Ya event, tapi event Hah? seleksi buat Bukan yang 2019-nya. Oh, yang awal mula. yang race ini ya, race event maksudnya tuh Bukan, yang kamu di Andong. balapan. Oh, I see. Bukan. Andong tuh bukan balapan. Iya, Tembak makanya aja. itu mulai trail run-nya tuh. Mulai trail run ya habis dari Kejurnas itu. Oh, ke Jurnas. Habis Loh, dari Kejurnas 2022 Hah? kan eventku ini trailnya itu belum balance ya. iya, masih. 2022 sampai berapa ya? Aku mulai fokus ke trail itu bisa dibilang banyak indie trail tuh 24 24 ya. Pokoknya sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir itu. Oke. Gitu. Jadi di 22 sampai berapa itu ya, 24 atau 23 itu masih 50-50, jadi masih balance gitu loh antara road trail gitu. Oke. Dan kalau di trail sendiri masuk di jarak itu ya kayak teman-teman, jarak pendek, menengah, ikut jarak Iya. jauh itu pun Dulu berapa jarak jauh? jarak jauhnya di Sekarang kan 90 ya kalau nggak salah. 90 apanya? Kilometernya. Oh, weekly mileage. Iya, kalau Oh. di Kejurnas kalau nggak Oh, salah jarak jauh 100. 100. Kemarin ke Jurnas 2022 100. 100. Berarti sekarang yang pendeknya 50. Iya. Separuhnya. Kalau yang dulu kan itu masih 45 tuh. Iya, masih under 50 ya. 45 jam 20 tahun. Iya. Pendeknya di trail tuh itu. Oh, berarti setelah Kejurnas Ya, baru ke trail Jurnas. event ya, event. Fokusnya yang ke event itu ya habis ke Jurnas itu karena emang ternyata di trail tuh enak gitu. Tapi emang waktu itu masih Oke. belum orang tahu sekarang segede sekarang ya. Ya, masih event-event itu kan masih Ya, masih pilih-pilih event ya, Masih mikir mungkin udah ada kayak event-event gede sekarang kan yang sampai sekarang itu dulunya udah ada gitu loh. Iya, benar. Tapi nggak banyak lah ibaratnya peralihan ya. Siap. Oke. Lah, makanya berarti kan tadi awal mula trail run itu di 2019. Coba-coba. 19 itu road. Oh, road lah. 2019 itu event pertama roadku di Jogja. Oke, bukan. Mulai trail, bukan di event. Mulai coba trail run. Coba trail itu Bukan event ya? waktu di Andong Andong itu antara tadi. 18 atau 19. Ya, Seingat itu yang gue maksud tadi. Berarti awal mula coba trail itu ya ya itu berawal kita pengen ke Andong, Andong aja. tadi. Ya. Terus aku break lumayan lama Nah, di calling ikut seleknya yuk ke Jogja buat Jurnas 2022 trail run lagi. Iya, yang saat itu aku dengan polosnya ke Palu. Aku ajak keluar Jawa, waktu itu belum kan. Nah. Baru event pertama. Wow. Ternyata trail run Ya, it's okay lah. Oke, berarti udah kejawab semua. berarti langsung ke peralihan total enggak ya? Enggak tahap. Tuh. Kalau eventku habis ke Jurnas, itu tak awalin di pendek ke middle. Tuh. Itu masuknya program loh. Jangan. Kan yang universal, ini universal. Di pendek ke middle. Nah. Terus kalau long trail itu udah ini 2025. Ya, yang kemarin. 2025 Oke, yang nanti saya mau nyinggung dikit satu lagi nih. Kayaknya dia mau cerita nih.
seputar project. Apa ini? Tapi keren sih fotomu yang waktu di finish itu kamu pakai mahkota itu keren banget. Itu Ratu nih sebelum. itu jujur aku speechless. Di event itu aku nggak ada kepikiran aku bakal finish. Dirayakan seperti itu sama keluarga besarku di sponsor yang Oke. Polres. Oh nggak mau sebut sponsor ya? Iya. Oh iya di sponsornya selama ini- lumayan nih. Selama ini aku kalau event kan finish disambut petugas yang di venue di rute itu aja. Ya. Habis itu udah tuh kalau dapat potensial verifikasi selesai. Tapi kemarin waktu di event itu aku merasa wow, itu 50 ku yang bisa dibilang Itu Virgin ya? bukan Virgin Long Trail di kategori 50 enggak sebenarnya. Sorry. Kalau di Virgin kan? kalau Virgin 50 iya. Heeh. Tapi kalau Virgin Kelihatan. Oke. kalau Virgin Ultra Trailku sebelumnya udah ada. Ya di event itu. Iya. Ya. Soalnya kamu main 2 tuh kemarin. Yang itu jadi Ya, di 2 event hari itu, kan soalnya. di event yang Desember waktu itu aku kan ikut 2 tuh karena emang bener sesuai judul Project Gendang. Aku pengen Udah dibongkar sama sebenarnya dia. gini loh, aku ikut 2 itu bukan karena aku notice dulu ya, aku bukan karena aku serakah 2 kategori bukan. Iya, iya. Tapi yang jelas aku ikut event itu pertama kali 2023. Aku ikut 15 iya. kilo waktu itu, alhamdulillah ke 1 dan sampai sekarang masih Alhamdulillah. di CR15 nya masih di aku walaupun beda rute ya. Oh dirubah kemarin ya? Iya ada perubahan, waktu itu ada yang kayak Thompson atau apa itu kan. Paham. Jadi 2023 ikutan tuh. 2024 aku skip karena waktu itu ada barengan event lain. barengan event lain, event besar juga Tahu. di dekat rumah juga, event besar ya kan. Itu bukan Virgin HM ya, tapi ibaratnya sebagai kita akamsi di daerah itu masa sih kita nggak tampil. Makanya di 2024 aku skip yang itu, memilih buat tampil di kampung sendiri, Roteran ya? ikut HM Road waktu itu. Roteran. Yep. HM atau FM? HM half Apa ya? 2024 itu aku mulai masuk di road itu mulai half. Oh iya ding, yang tahun kemarin yang baru FM ya? Nah, 2025 aku ikut di event yang sama lagi. Kan itu barengan tuh. Ah. Enggak dong, beda dong, beda tangga, Oh. beda. Beda. Oh ya beda. 2025 beda. 2025 ini long runku buat itu si Project Gendang, si Daiwannya di event itu. Aku milih FM Ah. dengan sadar diri karena emang aku mau milih long run kan. Long run terjauhku buat di event itu, Ah. di jarak terjauhnya itu. Oke. Karena saat itu event yang mana aku jarak jauh tuh nggak banyak di bulan itu. Ada yang waktu di Jawa Barat sama Green Forest. Oh, itu tuh. 25 kilo 25 kilo yang itu. Saya tahu. Yap, yang 25 kilo itu sebenarnya kurang. Makanya aku pengen long run road tapi nggak ngejar PB. Karena kan posisinya yang itu event itu 2025 aku tuh 2 hari ngerespek mas. Oh 2 iya. hari kru respect, minggunya maraton. Orang bilang kenceng itu. Nah, oke. Sebentar, saya mau tanya. Itu project kenapa bisa namanya Project Gendeng itu gimana? Ya karena poin pertama yang aku mau bilang tadi, aku pengen ngebalikin vibes di event itu yang dimana 2024 karena aku skip, Ah, ya kan, skip Ya. di kategori klasikku. oke. Bentar, kenapa bisa dinamain gendeng gitu loh? Ya sekarang gini logikanya, orang kalau ikut event biasanya satu kategori, Iya. satu event, dalam arti Ya, ya mungkin udah karena kalau udah lelah kan, kalau mungkin. jarak pendek ya udah pendek semua, jauh sekalian gitu kan. Ya. Karena di aku ada One day misi. race lah ya Iya, ibaratnya. aku pengen ngerasain kategori klasik yang waktu itu aku dapetin di 2023, ya kan? Ya udah, aku ikutlah Ah, day 2-nya di kategori klasik. Ya, klasiknya yang waktu itu di 15 kilo. hmm. Day 1-nya aku pengen menutup trail runku dengan long trail. Dan saat itu adanya ada di 50 aja. Itu makanya oke. Karena harinya nggak bentrok tuh. Yap. Karena kan yang kategori 30, 15 tujuannya di minggu kan. Yes, Sisanya yang long apalagi udah masuk ultra di Sabtu. Oh, betul. waktu itu aku pertimbangan banget nih. Kamu mantap gak sih milih kategori ini 2 lagi? Yang day 1 Udah deket ultra, yang day 2-nya itu kategori Pendek. momen titik balik. Oh, Kayak ini. 2 tahun sebelum 2 tahun aku pengen terakhir. ngeliat vibes-nya di kategori 15. Hmm. Kenapa? Saat itu Hmm. itu
2023 aku effort pengen punya mandatory waktu itu. Oh. Karena aku berkaca dari tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya kalau orang mau dapat mandatory baru selain beli caranya gimana ya? Aku lihat tuh di situ. Oh, di kategori ini 15 kilo kalau mau dapat tambahan harus P1 dulu nih. Udah ada iming-imingan ternyata. Karena aku ikut itu ada target tersembunyi gitu loh, 2023 kan effort banget tuh. Wah, nama projectnya begitu sama dia. Berawal dari situ 15 oke, dapat tuh P1. 2024 aku skip karena nggak Ya. bisa milih karena bareng. Paham. Oke, ambil dulu di kampung. 2025 ada kesempatan. Mulai. Kesempatan dalam arti aku nggak sendiri. Ya, Aku ada sponsor keluarga yang besar. support. Iya, maka dari itu gila-gilaan Tapi aja kanan. kali ya. Gila-gilaan tahun ini tak tutup trail run-nya Project Gendang, dan emang benar. Aku sendiri dengan sadar menjalani itu semua karena aku mikirnya gini, ini aku nggak tahu ke depannya habis di event ini apakah akan lanjut trail lagi, dalam arti rest dulu atau jeda selanjutnya ada event lagi aku Ya. habis apa enggak ya kan, karena aku dengan sadar kalau kamu ikut 2 kemungkinan ada jeda rest agak lama, dan emang bener habis itu Memang lelah banget restnya- jadinya. iya bener banget, karena kan aku bilang 75% tak habiskan di 50, 25-nya di 25% body bateraiku tak masukkan di 15. Jadi ya is okay. Waktu itu emang 50 pertamaku di trail ya kan. Jadinya waktu itu 5 berapa ya? 5 Tiga. pasti geser ya. 5. Lebih dong, lebih tetap 53 atau 3. akhirnya 53 deh seingatku ya itu. Dan itu emang bener-bener momen memorable karena yang udah-udah kan aku bisa dibilang apa ya, no sponsor atau ada Ya, tapi masih sedikit apa-apa. ya. Yang kemarin wow Dan speechless. Finishnya momen finish itu bener-bener habis hujan, aku udah nggak tahu pokoknya finishin aja Oh lah. iya? Walaupun nggak Yang kemarin ya? walaupun nggak sesuai targetku kan, it's okay, kamu finish itu udah effort loh. iya. Itu ada titik di tengah-tengah aku pengen DNF jujur aja. Berapa mana? 5 ya? Oh, nggak salah. 6. Oh, 6 berarti. Yep. Karena kan pertama kali di 50 Udah sampai. dari mana? Sepi. 50 di kategori itu, Hah? di event itu nyampe puncak gunung. Oh, gunung. Iya, Ya benar. kan? Sampai Sampai puncak gunung, turun di jalur bubur. Nah ini. Kenal. Halo Pak. Wah, kemarin Nyampe tutup ya? aja nih. Kemarin tutup ya hari-hari. Siap, nyantai dulu. Udah WA sih. Oke, siap. Makasih ya Pak. Ini nanti ramenya. Iya. Oh gitu. Kita reservasi aja. Siap. Pak, kayaknya mau lari dulu nih. Makasih ya Pak ya. Tuh kalau parkir sepeda di sana Jam tuh. 4:30 loh. Yoi. Diputar balik aja mobilnya jadi biar background. Tapi enak juga sih. Tak madep ke sana aja Pak. Oh gitu. Itu baru mulai projectmu tercapai. Sebenarnya project gendengku itu yang di bulan Desember itu bukan yang pertama. Hah? Project gendeng pertama itu di bulan 6. Ya waktu itu. Yang itu. Tapi itu oh iya ding berarti udah ya. Itu kan tak urutin ya. Project Hmm. gendeng 1 di bulan 6. Hmm. Project gendeng kedua itu di bulan September. Oh ada. Yang ketiga Desember. Ya Itu. 3 kali. Nah dan terus kamu maunya dengan nama itu terus. Enggak. Aku tahun ini kalau dibilang project gendang aku terus pilih-pilih. Enggak kayak kemarin. Kemarin kan bener-bener ya udah, kamu mau gila-gilaan silakan karena ya behind the scene-nya tahu sendiri. Kenapa aku sering project gendang? Mau tamatin dulu. Tapi nggak apa-apa sambil di ini biar ada angin Tuh. gitu. Project gendeng gitu. Nggak apa-apa ini masih lanjut. Tapi gelap nggak ya? Ya gelap kayaknya. Nih. Panas sudah nih. Oh gitu project gendeng. Tahun kemarin kan 3 tuh, bulan 6, bulan September, Oktober itu aku ada maraton di Jakarta juga. Itu sebenarnya rangkaian dari project gendeng tapi aku buat sebagai latihan. Maraton road saat itu, Oktober. Jadi kalau bisa dibilang orang maraton itu jangan sering-sering, emang bener. Jangan kayak saya, maksudnya ya emang aku ngerasa tahun 2025 tuh tahun FOMO-ku. Pengen ngerasain FM dalam waktu dekat, ultra trail apapun. Dan Ya itu jaraknya harus- waktu jedanya iya, kurang lebih kayak seminggu ya.
Seminggu. yang September tuh jeda seminggu banget. Minggu pertama September kan FM di Ya, it's okay. ya kan. Ah. Habis minggunya 10K. Seminggu banget Oh iya. FM lagi di Jabara di Bandung. Aku yang tahu. itu. Tahu. Itu kan space-nya istirahatnya nggak ada. Maksudnya ya cuman sebentar doang gitu. Seminggu nggak nyampe. Nggak ada, Soalnya efektifnya nggak nyampe seminggu kan. pertama rest, habis itu latihannya lagi buat Sabtu atau minggunya yang selanjutnya. Gitu. Itu aja sih. Terus Ya wajar project gendeng. ya emang aku ngerasa Soalnya gini, Apa? waktu saya pertama kenal dia nih, dia bilangnya project apa, mau bikin project, kayaknya project video nih saya bilang. Soalnya kan orang kan identiknya tuh ya project. Iya, gitu, I see. bikin video. hmm, Panas gak? Oh panas hidupin. aman wis. Terus itu Sambil hidupin dulu aja. sebenarnya bukan di itu sih. Di bulan 6 2025. Ya, aku kan di Bulan bulan 6 2025. Bawah, ya itu event itu kan udah Itu- trail juga. Oh kayak gini aja biar enaknya. 2025 pertama itu long trailku kan yang di pantai itu. Aku Ya, berarti tadi itu. Project gendang pertama itu yang bulan Juni 2026. Waktu itu aku dengan sadar milih 2 kategori. Pertama itu di eventnya aku emang belum pernah ultra trail. Itu. Terus hari Paham. kedua aku milih kategori yang paling pendek di sana. Hari keduanya. Heeh. Ya itu tadi. Tapi dengan catatan kamu di itu yang ultranya udah dapat tuh. Aku nggak ada gambaran, jujur ya, waktu Virgin Ultra Trailku di situ, aku nggak ada gambaran bisa P1, bisa tuntasin jalur dan temen-temennya, ya kan. Terus hari keduanya aku lanjut tuh. Tapi emang di sini aku mau notice hari kedua aku nggak mau serakah sebagai podiumer, enggak, karena aku mau berbagi Ya, emang. sama juniorku. Kita nggak boleh sombong juga soalnya. Iya benar, jadi bagi-bagi sama yang lain dan karena Dia di itu lintasan. tadi. Saya dimarah-marahin. Ya karena belum pernah di long trail sejauh itu loh mas. Iya, Virgin. Iya aku- kan, aku- ibaratnya Udah gitu 2 gunung lagi kan. backgroundnya aku belum pernah marathon road. Maraton Jauhnya road. itu HM. Iya, Iya kan? paham. Itu kan 45 Logikanya soalnya. gitu. Kata- Orang kalau mau upgrade itu ya paling nggak ada minimal di jarak yang sama. Mungkin pernah marathon road dulu, baru ke trail. Kalau aku nggak ultra trail dulu, Ultra dulu. baru marathon road. Tapi selagi si Itu. apa namanya? Persyaratan yang nggak terlalu ribet kan nggak masalah gitu loh. Ya it's okay. Kan ada kan yang harus Apa? kayaknya kalau kayak yang sekarang nih, yang ke depan kayaknya bakal Lebih kompetitif lagi. persyaratannya dan sebagainya kan. Di press lagi ya Betul. kan. Nah, ya udah, ini ceritamu udah di stop dulu. Hmm. Kita lanjut buat trail run di Indonesia nih. Jadi kan kita berkaca dari yang trail run tahun-tahun kemarin. Hmm. Sebenarnya kan sebelum adanya kasus-kasus nih, Yes. itu kan trail run oke ya, Ya. clear, maksudnya bagus gitu loh penyelenggaraannya dan Hmm. sebagainya, walaupun ada event baru gitu. Iya. Nah ini buat trail run di Indonesia nih. Jadi kemarin kan beberapa ini aku temuin nih, Hmm. yang saya temuin. Yep. Karena saya bukan peserta. Kalau tahun lalu sih ada peserta dua event ya nggak apa-apa. Gagal Iya. podium it's okay, nggak apa-apa. I see. Tapi Yap. ya saya udah bersyukur alhamdulillah sama dia juga waktu itu. Jadi mungkin dia juga Yang satu tahu. nggak sama aku, yang satu sendiri. Iya, Aku nggak tahu. ikut waktu itu. Jadi dia mungkin juga ngelihat tapi nggak tahu dia sadar atau enggak. Hmm. Ini kalau dari sudut pandang saya nih sebagai tukang ciring atau tukang yang nyepot gitu ya. Yep. Kan otomatis masuk ke lintasan nih. Hmm. Ya jangan ganggu juga sama yang peserta lari gitu. Hmm. Ada beberapa titik yang nggak dikasih rambu pertama, Hmm. kurang rambu. Yang kedua, karena ini di gunung ya. Yep. Ini kalau di sini jurang, itu kan harusnya ada kayak Marka kuning. ya kuning hitamnya marka penanda bahaya. lah ya pokoknya, atau Kuning bahkan hitam pagar lah sama, gitu. sama merah. Yes. Nah, atau bahkan di situ kayak tali webbing lah Yep. gitulah. Hmm. Ini nggak ada. Jadi ada beberapa event yang Iya benar. bahkan sampai sekarang sih sebenarnya. Hmm. Yang akhir-akhir kemarin, waduh ngeri juga nih sebenarnya. Iya, Apa benar. emang disengaja sama eventnya? Saya nggak tahu karena itu juga udah siang kan. Hmm. Ya, inilah trail run itu ya ini saya juga wah trail run kenapa kok ada kelas malam ya, maksudnya startnya malam gitu loh, bukan dari pagi atau siang atau bahkan sore. Ya sore iya sih, cuman kok startnya tuh malam bahkan dini hari gitu tuh. Makanya kalau menurutmu nih trail run di Indonesia Hmm.
ini kan masih banyak yang ini ya, masih banyak yang katakan notabene FOMO ya, Iya. masih banyak tuh. Dan keberuntungan nih di saya. Hmm. Di saya keberuntungan dong. Kalau menurutmu gimana? Kalau kamu sebagai peserta, semakin banyaknya peserta nih yang trail run, yang hadir, yang ikut Oke. katakanlah di satu kategori yang sama, kira-kira keganggu nggak? Terganggu dalam konteks? Ya katakanlah terlalu crowded Oh, pesertanya. I see. Jadi satu kategori itu pesertanya aku bilang pasar karena Oke. saking banyaknya. Nah, Ya sebenarnya balik lagi ke sudut pandang masing-masing. Kalau di aku, ketika di startnya itu kita bareng nih, nggak ada wave elite ya. ya. Itu berarti pinter-pinteran kita dong yang datang. Oke. Kalau Permainan. mau dapat apa? Kalau mau dapat start depan, Hah? ya kita seawal mungkin. Pokoknya sejam. Hadir lebih Heeh, dini. Sejam atau malah sejam lebih udah ready di get start itu. Entah Oke, buat manasan atau mantau ini bisa nyelip-nyelip enggak, karena jujur aja nih pengalamanku yang Hmm. di kategori itu pesertanya aku bilang kategori pasar. Ya, oke. Karena waktu itu banyak banget yang ikut. Hmm. Tapi emang jujur sih, tahun ini banyak yang ikut daripada tahun 2025. Itu emang nggak ada wave elite ya Iya. di event itu. Nah, wave itu apa sih? Wave elite itu ibaratnya di road, kita tuh masuk kode A itu Oh, start Iya, depan paham, gitu paham. kan. Dibagi golongan. Iya, kalau wave elite di trail itu pakai patokan skor ITRA. Oh, Aku iya Itra. iya. Iya, itu. Bener-bener. Kalau Iya di sih. event tertentu kan Bener, udah bener. menerapkan ya, Iya. beberapa udah menerapkan. Dan itu bagus. Dan di kemarin yang aku bener-bener ngerasa, oh ini FOMO di trail kerasa banget nih, peralihan orang road ke trail atau emang bener-bener pengen ikutan Biar trail tenang. itu kerasa banget. Jadi di situ aku baru masuk itu jam berapa ya? Sejam sebelum start lah. Ya, Lebih dini dikit. hari itu. Heeh. Itu orang-orang tuh udah ngantri di barikade itu loh, Ya, it's pembatasnya okay. itu. Dan itu crowded banget kan pas. Yang aku sedikit nggak serak kenapa waktu gate start dibuka, langsung nggak ada jeda buat selip-selipan gitu loh. Iya. Kalau di event yang Desember waktu itu aku masih bisa, walaupun sejam bertahan di gate start ya kan, tapi masih bisa inilah nyelip-nyelip. Yang kemarin nggak bisa karena 1.800 plus peserta waktu itu yang aku ingat. Sekitar itu ya. Mm-mm. Tapi itu emang crowded sih sebenarnya. Tapi kalau di Crowded aku banget balik lagi, ketika event trail kita nggak ada webstar elite, itu emang kita ya udah, kamu datang di awal kemungkinan masih bisa dapat di depan atau agak ke belakang dikit. Tengah lah Masih- ya. Ya masih wave agak depan lah ya, tapi kalau emang nggak ada ya bersiaplah dapat tengah atau malah gerbong belakang. Oke. Balik lagi ke manajemen event, dia ada ini nggak gerbong wave elite apa enggak Paham. itu sih. Iya sih, tiap-tiap ini ya, tiap mau flag off kan. Iya, Kalau iya. crowded gitu, Itu pun nggak semua kategori ada. Ya kayak yang paham. event Desember waktu itu kan wave elite hanya ada di ultra, yang non ultra nggak ada. Padahal ultra itu lebih dikit ya katakanlah ya. Ya saya nggak tahu ya, itu kembali ke kebijakan masing-masing Event. gitu. Bentar. Ini karena warungnya masih sepi, kita lanjutin di luar aja ya. Oke, Apa? ayo kita Oke, lanjut di luar. lanjut di luar. Lihat sini bisa. Kita cek belakang. Nih siapa nih? Itu nggak beda kayak Apa itu? Oh, tuh. kita Iya, bisa. iya. udah reservasi. Reserve. Mbak, yang situ udah di reserve belum? Oh iya, kali ini saya ngerekamnya pakai GoPro nih. Saya baru perdana juga di sini. Biasanya nggak di pendopo ini gitu. Tuh. Udah dong. Oke. Wah, lupa. Harusnya tadi namanya itu ya.